Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali berjumpa dan mendengar orang, terutama orang muda yang khawatir dan gelisah akan masa depannya. Ada yang mengatakan madesu, masa depan suram. Ada yang mengatakan saya tidak tahu masa depan saya mau kemana. Ada juga seorang ibu yang khawatir tentang bagaimana nanti masa depan anaknya. Dan tentu itu pengalaman yang juga pernah, bahkan mungkin sering Anda alami. Menurut saya, kita tidak perlu khawatir tentang masa depan. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan merencanakan masa depan yang penuh harapan. Itu ada di dalam Nabi Yeremia bab 29 ayat 11. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Dan memang di dalam diri Yesus, kematian tidak lagi menjadi masa depan kita. Masa depan kita adalah kehidupan bahagia kekal bersama Tuhan. Karena itu tidak perlu khawatir tentang masa depan. Dan kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, justru kita seharusnya senang. Kenapa? Kalau kita tahu persis apa yang terjadi di masa depan kita malah frustrasi. Karena kemudian kita akan sangat bosan. Dan hidup itu begitu membosankan sampai kita mau bunuh diri. Sudah tahu semuanya. Sama seperti dalam relasi. Kalau Anda sudah merasa tahu semuanya tentang pasangan Anda, relasi Anda kemudian menjadi sangat membosankan. Sudah tahu semua kartunya. Ya itu sudah selesai. Tetapi itu tidak benar. Justru kita tidak tahu sebetulnya apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kalau tidak tahu, bersyukurlah. Karena itu berarti hidup. Hidup adalah sebuah harapan. Dan itu persis karena kita tidak tahu. Kalau sudah tahu, nggak ada harapan lagi. Karena itu masa depan tidak harus diketahui. Tetapi disambut dengan antusiasme, dengan keterbukaan, dengan kesiapsediaan. Seperti nonton film horor. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesudahnya. Dan ada begitu banyak kejutan. Dan persis di situ menariknya film horor itu. Kalau sudah ketahuan dari awal sampai akhir, tidak menarik. Juga seperti pertandingan sepak bola ulangan. Kalau kita sudah tahu skornya, tahu bagaimana cara mengegolkan, tidak menarik lagi. Karena tidak ada sesuatu yang kita harap-harap lagi. Dan itulah hidup kita. Hidup berarti terus-menerus berubah, tetapi juga berarti hidup terus-menerus dengan segala sesuatu yang baru. Serba baru, serba tidak kita ketahui. Kita hanya bisa berharap, kita bisa hanya membuka diri. Dan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kita hanya perlu mengetahui secara umum saja bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Bahwa masa depan kita adalah kehidupan kekal, bukan kematian. Dan itu yang penting. Kita adalah pribadi-pribadi yang sangat dicintai Tuhan. Dan karena itu yang paling penting adalah terbuka. Karena begitu orang mencintai dan dicintai, dia akan selalu mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Dan apa saja disambut dengan harap-harap cemas. Dengan kegembiraan, dengan antusiasme. Karena ada kebaruan, ada kesegaran yang terus-menerus terjadi. Jadi, kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, tahun depan, bersyukurlah. Karena berarti kita masih hidup. Karena memang hidup seperti itu. Dan ada begitu banyak kejutan. Apalagi kalau kita mengharapkannya dengan penuh kasih dan percaya
bahwa Tuhan mengasihi kita, maka pasti yang akan diberikan adalah yang terbaik. Dan sebetulnya banyak hal memang tidak kita ketahui, tetapi bekerja dengan baik untuk kita. Bahkan ketika kita tidur, ada banyak hal baik terjadi. Imunitas meningkat, sel-sel diperbaharui, kesegaran dipulihkan. Bahkan ketika kita tidak buat apa-apa, ketika kita tidur, itu berarti bahwa Allah sangat mengasihi kita, merawat kita sedemikian rupa. Dan kalau kita membalas cinta Tuhan, cinta Allah itu berbalas. Dan karena itu seluruh kehidupan kita adalah kehidupan dua pribadi yang saling mengasihi. Tentu mengharapkan segalanya, karena pasti yang dikasihi akan memberikan yang terbaik. Dan itulah hidup. Maka tidak perlu memikirkan masa depan sampai begitu khawatir, bahkan frustrasi dan depresi. Tidak perlu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan malah beneran kalau tidak tahu. Berarti hidup memang begitu. Apalagi kita tidak tahu, tetapi kita dicintai. Dan kita juga mencintai. Maka dua pribadi yang saling mencintai, Allah dan manusia ini akan selalu mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Dan itulah mindset miracle. Kita selalu terbuka terhadap kesegaran hidup, kebaruan, pertumbuhan, perubahan yang terus-menerus terjadi di dalam hidup ini. Hidup itu berciri berubah, bertumbuh, dan kejutan karena unpredictable. Dan justru di situ indahnya kehidupan, menariknya kehidupan. Kita tinggal menjalaninya saja dengan penuh syukur dan penuh iman. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh bisa mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Karena kita percaya Sang penyelenggara kehidupan ini adalah pribadi yang sangat mencintai kita. Selalu berusaha membuat kita bahagia, bertumbuh, dan bisa menikmati kehidupan ini. Maka jangan terlalu banyak berpikir. Sadari saja dan bersyukur. Kehidupan begitu indah, begitu menakjubkan. Dengan segala hal yang tidak pernah bisa kita bayangkan sebelumnya. Dan tidak perlu bertanya nantinya bagaimana. Tidak usah. Itu hanya akan menumbuhkan kecemasan. Tidak tahu akan masa depan itu bagus. Berarti hidup. Berarti sungguh-sungguh baru. Berarti sungguh-sungguh masih mempunyai harapan. Masih ada yang bisa menggetarkan kita. Masih ada sesuatu yang sungguh-sungguh surprise. Apalagi ketika kita percaya bahwa Sang penyelenggara kehidupan yang bijaksana itu sangat mencintai kita. Maka jangan khawatir akan masa depan. Hadapilah dengan penuh harapan, sukacita, antusiasme. Dan itulah yang disebut dengan hidup sepenuhnya. Penuh pengharapan, penuh cinta, penuh perhatian. Karena energinya full, maka kita bisa sepenuhnya hidup. Dan kalau kita hidup sepenuhnya, sungguh-sungguh siap bisa mengarahkan hati pada yang positif, mengarahkan pikiran pada yang mulia, yang positif juga, maka masa depan sungguh-sungguh menggembirakan karena penuh dengan pengharapan. Maka jangan khawatir, percaya saja. Kita begitu dicintai oleh Tuhan. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.